Ada orang yang takut kehilangan sesuatu, ada juga yang takut kehilangan seseorang. Tapi, sahabatku harus hidup dengan ketakutan, kehilangan ingatannya sendiri. Dan inilah kisah yang kutulis untuknya. Sebelum pagi menghapusnya. Buat apa sih, Nay? Serius banget. Aku lagi nyelesain buku. Buku? Buku apa? Semua berawal saat aku melihat sahabatku menerima penghargaan terbesar selama kuliah. Wih, selamat ya, Nin. Selamat ya, Nis. Orang-orang mengenalnya sebagai mahasiswi berprestasi. Tapi nggak banyak yang tahu rahasia yang dia sembunyikan. Nay, aku takut. Takut kenapa? Sekarang kita udah nggak satu jurusan lagi. Nanti kalau aku lupa lagi, siapa yang bakal ngingetin aku? Kan kamu nggak sendiri. Ya sih, tapi mereka semua belum tentu bisa nerima aku, Nay. Sanin, kan nggak ada salahnya kan ngasih mereka kesempatan dulu untuk kenal kamu. Tapi sudahlah, yang penting aku punya catatan ini. Catatan ini yang bisa mengingatkan aku tentang semua yang udah aku lupakan. Sebenarnya aku sudah mengenal Sanin jauh sebelum kami menjadi mahasiswa. Saat orang lain baru mengenalnya sebagai siswi berprestasi, aku sudah mengetahui rahasia yang ia sembunyikan. Tugasnya banyak banget. Kamu nulis lagi? Iya, harus. Capek nggak sih? Capek sih. Tapi kalau nggak ditulis, nanti aku lupa. Kalau kamu lupa, kan masih ada aku. Aku bisa ceritain ulang kok. Terus kalau aku lupa kamu, kita bisa kenalan lagi. Nama aku Nay, nama kamu Shanin. Serius. Iya, serius. Waktu itu kami menganggapnya hanya candaan. Kami tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Nah, itu tahu. Makasih ya, Nay. Udah nemenin aku selama ini. Ya udah kamu mending ke kelas sana. Udah terlambat. Cepet. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Baik anak-anak, kelas hari ini sudah selesai ya. Ingat presentasi kelompok kalian itu dimulai minggu depan. Iya, Bu. Yuk, mulai yuk. Yuk. Kalian nggak pulang? Ntaran aja deh, Nat. Duluan aja. Oke, kalau gitu kita duluan ya. Bye. Oh iya. Halo? Iya. Ya, sekarang aku sana ya. Oke. Sebentar. Heeh. Iya. Ini sekarang lagi OTW. Udah selesai kelas kok. Iya. Aku duluan ya. Oke, hati-hati ya. Oke, sekarang.
Kayaknya ini bukunya Sanin deh. Aku bawa aja dulu. Besok aja deh aku balikin bukunya Sanin. Dari tadi buku itu dibawa terus sama Sanin. Kira-kira isinya apa ya? Apa aku buka aja? Tapi kan ini bukunya Sanin. Ini privasinya dia. Aku nggak boleh baca. Tapi kalau aku buka dikit aja, nggak apa-apa kali ya. Jika kamu lupa apa yang terjadi hari ini, bacalah halaman ini. Aku takut, aku sedih. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kenapa aku mengidap nocturnal memory loss syndrome? Setelah tidur, sebagian ingatanmu bisa hilang. Jangan panik. Baca catatan ini. Jadi, selama ini Sanin Permisi Tante. Iya, siapa ya? Saya Rea, teman kampusnya Sanin. Oh, teman kampusnya. Sanin ada? Ada. Masuk dulu ya. Duduk dulu. Ya Tante, makasih. Tante panggilin dulu ya. Ya. Hai Sanin. Rea. Ada apa? Nih buku kamu jatuh di kelas. Bukuku. Kamu sempat baca? Sedikit. Aku minta maaf ya. Kenapa minta maaf Sanin? Sebenarnya aku nggak pernah cerita tentang semua ini ke orang lain. Yang ada, aku kagum sama kamu. Kalau aku di posisimu, pasti aku udah nyerah. Penyakit itu semacam lupa ingatan? Iya. Bahkan aku bisa lupa semuanya setelah aku tertidur. Pasti kamu capek banget ya, Sanin. Makanya aku harus nulis semua yang aku ingat sebelum aku lupa di buku ini. Tapi kamu tenang aja. Semua rahasia kamu aman kok di aku. Semangat ya. Sejak hari itu, Rea menjadi orang kedua yang mengetahui penyakit Sanin. Dan untuk pertama kalinya, Sanin merasa bahwa mungkin ia menemukan teman baru yang bisa dipercaya. Ngomong-ngomong, tugas kalian yang kemarin tuh udah selesai belum? Yang mana? Itu loh, yang susah banget. Yang psikolinguistik itu, Iya. aku udah buat sih. Susah Aku juga banget. belum selesai tau, karena susah banget. Duh, aku belum. Gimana nih? Ya udah kalau gitu, ntar kita kerja kelompok aja kayak biasanya. Iya, kita sharing-sharing jawaban aja. Biasanya kamu kan joki. Iya. Jangan di-spill dong. Aku penasaran deh.
Kira-kira persahabatan kita bertahan sampai kapan ya? Tahu deh. Kalau menurut kalian sampai kapan? Kalau menurutku sih sampai nikah. Wow, sampai nikah. Kejauhan nggak sih? Oh, enggak juga. Atau mungkin sampai lupa? Kalau lupa ya diingetin lagi dong. Betul sih itu. Bagusin dong, ini miring banget. Ih, ulang-ulang. Aku jelek itu. Ih, nanti aku nggak kelihatan. Kelihatan. 1, 2, 3. Yeay, Lagi. bentar. 1, 2, 3. Oke. Iya, lucu banget. Raya, IPK kamu turun lagi? Cuma sedikit, Bu. Lihat Sanin, IPK dia tuh selalu lebih tinggi daripada kamu. Tapi Rea udah berusaha. Usaha apa kayak gini hasilnya? Ibu nggak mau tahu, kamu harus lebih baik daripada dia. Kenapa selalu dibandingin? Dan kenapa selalu Sanin, Bu? Kayaknya kita udah mau selesai deh. Tapi ada revisi nggak ya? Aku sih ragu di bagian pendahuluannya itu kayak kurang serak. Bentar deh aku searching dulu. Kayaknya kita perlu lengkapin itu aja deh. Yang ini di bagian ini. Bagian pendahuluan ya? Oke. Sambil nunggu temen yang lain kita revisi dulu deh. Emang Nadine sama Vika kemana sih? Kok belum datang ya jam segini? Nggak tahu. Mereka kan sering telat. Mungkin masih di jalan ya? Iya. Kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Sambil nunggu mereka. Ray, kamu ngapain? Nggak, ini botolnya mau jatuh tadi. Ngomong-ngomong, udah sampai mana? Udah, kita lagi revisi dikit sih. Udah mau selesai. Kok kalian baru datang? Biasa, bisa di luar. Ya udah deh, duduk aja dulu. Oke, kita sambil revisi bareng-bareng. Oke. Nih. Kata Naya. Katanya sih ini masih kita perlu revisi lagi di Kalian udah penemuan. datang ya? Hai. Maaf ya tadi aku masuk ke toilet. Iya. Bagian mana aja? Ini tadi aku sama Rea ada Searching revisi dulu, bagian bisa? ini sih. Oke. Soalnya kita masih bingung sih yang bagian awalnya ini. Ini biasanya kan iya, kita searching. sering di revisi sama dosen kalau yang bagian ini. Bentar aku cari dulu ya. Oke deh. Siapa sih? Maaf ya guys, kayaknya aku harus pulang duluan deh. Soalnya mau udah nelpon. Tapi kan kalian baru datang. Nanti aku bantu dari rumah ya. Oh, ya udah deh. Maaf Kalau ya gitu, guys. Iya. Aku juga ikutan sama Nadine. Bye guys. Bye, guys. Bye. Oke, hati-hati ya. Ya. Kebiasaan deh mereka. Belum juga ada sejam di sini. Iya nih ya, sebenarnya aku capek banget. Soalnya dari kemarin ngerjain ini. Kan besok tenggatnya. Ya udah minum aja dulu biar nggak capek banget. Aku nggak tahu sejak kapan rasa iri itu berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Pelan-pelan dong. Dah, gak apa-apa.
Nggak apa-apa sih ya. Kok aku lemes banget ya? Kayaknya karena kemarin begadang deh. Coba deh lanjut kerjain yang bagian ini. Tapi ini belum... Kayaknya kita harus ngeprint dulu. Aduh, kenapa aku ketiduran sih? Aku di mana ya? Aduh, tabletku mati lagi. Tolong, ada orang di luar. Tolong, tolong, ada orang di luar. Kalungku ada 5. Dar. Rupa-rupa. Tolong. Masih ada orang. Pak, tolong, Pak. Loh. Kamu ngapain sendiri di sini? Kamu udah hubungin orang tua kamu? Aku mau ingat apa-apa, Pak. Aduh. Bentar ya, Dek. Saya hubungin orang tuamu dulu ya. Mana Pak anak saya? Sarin! Nak, Sarin, kamu nggak apa-apa nak? Kamu nggak luka kan? Berapa harian kamu mana? Nak, aku ibumu. Aku bapakmu nak. Nak, Aku mau ingat apa-apa. Bu, yuk kita pulang yuk. Nah, kita pulang ya. Pak, pulang ya. Mana? Terima kasih ya, Pak. Iya. Sanin bilang ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Awalnya, semua kejadian yang terjadi dalam hidupku, aku pikir hanya karena penyakitku. Aku memang lupa banyak hal. Lupa janji-janji yang sudah aku buat. Lupa percakapan yang sudah aku ucapkan. Tapi anehnya, setiap kali sesuatu terjadi padaku, kau selalu ada di sana, ya. Maksud kamu apa? Waktu buku harianku hilang, waktu aku tertidur di dalam kelas, waktu aku terkunci di tengah malam di kelas, kau selalu ada. Itu cuma kebetulan aja. Kamu kenapa sih, San? Rasanya aneh kalau cuma kebetulan. Karena kamu selalu sama dia saat kejadian itu. Bener juga. Apalagi saat kita kerja kelompok bareng. Kalian udah aku? Enggak. Tapi aku nemu buku ini. Ini kan buku harianku. Aku tadi nemuinnya di bak sampah.
Halo? Oh iya iya. Gitu. Bentar. Kok kayak bukunya Sanin ya? Rea, Aku nggak tahu apa-apa, Bu. kalau seperti ini, harusnya aku yang bertanya. Kalau bukan kamu, kenapa kamu terlihat takut? Kenapa? Kenapa kalau ini semua gara-gara aku? Aku capek. Rea, Dari kecil, aku harus jadi juara. Aku harus sempurna. Lalu datang Sanin dalam kehidupanku. Orang yang bahkan tidak bisa mengingat apapun. Bisa lupa semuanya. Tapi dia bisa jadi lebih dari aku. kenapa Re? Aku pikir aku sahabatmu. Aku cuma gak mau kamu lebih hebat dari aku, Sanin. Itu alasan kamu membuang buku harianku. Aku udah kasih tahu semua rahasiaku, yang bahkan orang lain nggak tahu. Aku sebenarnya nggak mau sejauh ini, Sanin. Tapi kamu tetap melakukannya. Aku cuma... Kamu tahu penyakitku. Kamu tahu apa yang aku takutkan. Lewat buku ini, semua cerita, semua ingatan yang kerap kali aku lupakan, aku tulis dalam buku ini. Terus kenapa kamu membuangnya? Sanin, aku benar-benar minta maaf. Rea, apa yang kamu perbuat itu sudah tidak baik. Kamu itu sudah melukai si Sanin. Jadi kamu itu harus memperlakukannya itu dengan baik. Nah, kamu itu sudah melakukan hal yang tidak baik, jadi kamu itu harus memperlakukan atau mempertanggungjawabkan lagi perbuatan yang telah kamu perbuat. Shanin, kamu lagi beres-beres? Sini aku bantuin. Nay, sebenarnya aku mau pindahan. Hah? Pindah? Iya, ayahku dapat pekerjaan baru di luar kota. Kapan? Sekarang? Seminggu lagi sih, tapi beres-beresnya mulai sekarang. Terus nanti kalau kamu lupa aku gimana? Makanya aku udah catat semua kenangan kita di buku harianku. Kalau bukumu hilang lagi gimana? Aku udah nulis juga di handphone. Terus kalau misal handphone kamu rusak gimana? Aku juga udah ketik di laptop. Terus kalau Nay, kalau misalnya nanti aku benar-benar lupa, jangan ngomong gitu. dengerin dulu. Aku belum selesai ngomong juga. Nay, kalau misalnya nanti aku benar-benar lupa sama kenangan kita, sama janji-janji yang udah kita buat, dan aku lupa sama kamu, jangan marah ya. Aku nggak marah. Jangan sedih juga. Aku nggak bisa janji. Kalau nanti aku lupa, kenalan lagi aja sama aku. Kamu masih ingat waktu SMA? Yang mana? Kamu pernah bilang, kalau aku lupa lagi gimana? Terus kamu bilang, kita bisa kenalan lagi. Aku
Aku kira waktu itu cuma bercanda. Iya, aku juga. Tapi Sanin, kalau kali ini aku yang gak mau kenalan lagi, Kenapa? karena aku masih pengen jadi sahabat kamu. Kamu bakal selalu jadi sahabat aku. Walaupun kamu lupa. Walaupun aku lupa. Karena aku percaya bahwa nggak semua orang perlu diingat dengan kepala. Cukup diingat dengan hati. Dan aku yakin dimanapun aku nanti, aku bakal selalu ingat kamu jadi sahabat terbaik aku. Aku bakal kangen banget sama kamu kan, Sanin. Aku juga. Jadi setelah dia pindah, kami masih sempat saling menghubungi sih. Terus lama-lama pesannya jadi sedikit. Karena penyakitnya. Mungkin Makanya kamu nulis buku itu. iya, Supaya dia ingat. bukan. Biar aku yang gak lupa. Orang-orang bilang waktu menyembuhkan segalanya. Tapi ada waktu yang justru mencuri. Ia mengambil wajah, nama, dan kenangan hingga seseorang lupa pada hidup yang pernah ia jalani. Aku gak bisa menghentikan waktu itu. Yang bisa kulakukan hanyalah menuliskan setiap kenangan agar saat ingatanmu pergi, setidaknya kenangan kita masih punya tempat untuk pulang. Dan sebelum pagi menghapus namaku dari ingatanmu lagi, aku Nai, sahabatmu. Senang bertemu denganmu, Shanin.